Perkara malu, tersingkapnya aib dan aurat inilah yang hilang dari tengah umat. Ada suatu riwayat yang sahih dinukilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika suatu kali berjalan melewati seorang laki-laki sedang menasihati saudaranya tentang malu ini. Afala tastahi? Tidakkah engkau malu? Tidak diceritakan apa yang menjadi latar belakang peristiwa tersebut. Seorang kakak atau saudara menasihati saudaranya. Tapi apa kata Nabi? Mungkin sahabat ingin mendengarkan, ingin melihat dan mengetahui apa persoalan. Tapi ketika orang itu mendengar, orang itu didengar oleh Rasul menasihati saudaranya tentang malu, apa kata Rasul kepada sahabat yang lain? Da'hu. Biarkan dia. Maknanya apa? Biarkan orang itu bernasihat. Kenapa? Fa innal haya'a minal iman. Malu itu bahagian dari keimanan. Biarkan orang bernasihat tentang itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan ibadah puasa, di antara yang terbentuk apabila puasa ini bisa dilakukan dengan benar, dengan tuntunan syariat, adalah tumbuhnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan nanti rasa malu itu membias kepada siapapun sehingga manusia walaupun tidak berada dalam pengawasan mata orang lain, rasa malu itulah yang akan menjadi benteng bagi dia untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kebodohan dan kefasikan. Ingatkah kita nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza kana yaum saumi ahadikum, apabila di hari kamu sekalian berpuasa, salah seorang kamu berpuasa, apa yang diperingatkan oleh Nabi? Fala yarfus. Jangan berkata jorok. Kalimat-kalimat yang tidak patut dibawa keluar dari tempat pribadi kita, jangan dibawa. Fala yafsuq. Jangan berbuat kefasikan. Kemudian apa lagi? Fala yajhal. Jangan berbuat tindakan kebodohan yang tidak patut dibuat oleh orang yang punya akal, bahkan sudah mendapatkan ilmu pengetahuan. Ketika seseorang sedang menjalankan ibadah puasa, berada di tempat yang sepi, tidak ada mata yang mengawasinya, tidak ada CCTV yang memantaunya, dia tetap tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau melakukan pantangan dan larangan puasa, tidak mau melakukan hal yang membatalkan. Kalau seandainya dia bisa bertanya kepada dirinya ketika itu, apa yang menghalangi kamu untuk menjangkau makanan itu di saat perutmu lapar? Apa yang menghambatmu untuk meraih minuman itu di saat engkau haus? Apa pula yang menghalangmu untuk menggauli istrimu? Itu kan istrimu yang sah. Makanan kamu yang punya, minuman kamu yang memiliki, pada hakikatnya itu halal. Tapi kenapa tidak kamu lakukan? Tahu orang lain juga tidak mengetahuinya, keluar dari rumahmu, kamu bisa menghilangkan bekas makanan itu di bibirmu dengan menyapunya. Bahkan kamu bisa berpura-pura sangat lapar, sangat haus, membuat pencitraan seolah-olah puasamu benar-benar kamu tahan dengan segala bebannya. Kalau maulah orang bertanya kepada dirinya ketika itu, tentu dia bisa menjawab. Ada yang maha mengawasi, ada yang maha melihat,
Ada yang maha mengetahui. Dan tentu jawabannya, dia malu mendurhakainya. Siapa itu? Allah. Nah, seandainya suasana seperti itu bisa bertahan pada diri seseorang dan dibawanya ke seluruh lapangan kehidupan, saya yakin negeri ini akan menjadi baik. Berbagai tingkat kriminal akan menurun. Perbuatan-perbuatan zalim akan semakin mengecil jumlahnya. Kenapa? Karena orang tidak hanya menghindar dari kejahatan dan kemaksiatan karena ketakutan dengan ancaman hukuman, tetapi dia tidak berbuat itu karena ada yang maha mengawasi dan dia malu mendurhaka kepadanya. Nah, wahai kaum muslimin, rasa malu inilah yang harus ditumbuhkan dan ini pula lah yang sedang dibutuhkan oleh negeri dan bangsa ini dalam seluruh level kehidupan. Seorang dai seperti saya harus punya malu dalam banyak hal. Malu kepada Allah kalau kita menyampaikan sesuatu yang tolak belakang dengan pesannya. Malu kepada umat kalau kita diam saja melihat mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan. Malu kelak kepada Rasul ketika berhadapan dengan beliau, kita mengaku sebagai pewarisnya, tapi di mana warisan beliau hilang di tangan kita? Bahkan rasa malu ulama, dai, harus lebih besar dibandingkan malu orang yang tidak punya ilmu tentang itu. Kalau ulama sudah kehilangan malu, mudaratnya begitu besar kepada umat. Fatwa akan diputar-putar sesuai dengan pesanan. Yang hak tidak akan tersampaikan. Kemungkaran akan dibuat abu-abu. Mudaratnya bukan hanya kepada dirinya saja orang itu, tetapi akan menimpa umat secara keseluruhan. Apa itu akibatnya? Kaburnya antara hak dan batil. Karena itu, dai, ulama, siapapun yang telah dipercayakan oleh umat sebagai suluh di dalam kegelapan harus punya malu lebih tinggi dari yang lain. Karena itu, katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bukan karena mengharapkan sanjungan dan pujian orang, tetapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberimu ilmu. Rasul meninggalkan warisan kepadamu. Bukankah warisan Nabi bukan dalam bentuk emas dan perak? Begitu kan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrithu dinar wala dirhama walakin warathul ilma. Ulama pewaris para nabi. Tapi ingat, para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Artinya tidak mewariskan emas dan perak, harta benda. Innama warathul ilma. Yang diwariskan oleh nabi adalah ilmu. Ulama harus berjalan dengan ilmu. Malu dia dengan Allah Al-Alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Kalau sikapnya tidak sesuai dengan panduan ilmu yang ada di dalam dadanya dan dalam kepalanya. Pemimpin harus lebih bermalu. Kenapa? Kalau pemimpin tidak bermalu, maka dia akan serampangan saja melakukan kezaliman. Dia akan kuasai hak rakyatnya tanpa cara yang benar.
Dan inilah yang terjadi negeri ini. Indeks terkait dengan korupsi di negeri ini bukannya semakin menurun. Semakin hari semakin naik. Berarti apa? Pencurian harta rakyat semakin hari semakin besar. Apa pangkal masalahnya? Tidak bermalu. Coba lihat, ada orang diperiksa dari pagi sampai malam di gedung anti rasuah. Keluar dari pintu memakai seragam berwarna oranye. Ditunggu oleh wartawan. Bukannya dia tertunduk, tapi malah melambai-lambaikan tangan sambil tersenyum. Di mana malu? Nah, malu kalau hadir di dalam diri seseorang, apa kata Nabi? Innal haya la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya malu tidak akan mendatangkan melainkan kebaikan. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan mengembalikan rasa malu ke dalam diri kita. Siapapun, wahai orang-orang yang diberikan amanah menyampaikan ilmu, apapun gelaran yang dipanggilkan oleh umat, mau ulama, mau da'i, mau ustaz, mau buya, punyalah rasa malu yang tinggi. Wahai para pemimpin yang dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipercayakan oleh rakyat untuk mengurus kepentingan mereka, punyalah rasa malu. Perlakukan mereka dengan adil. Jangan lakukan tindakan-tindakan yang menzalimi. Ingat, kamu sekalian akan diperhadapkan kelak. Apakah kamu tidak punya malu ketika kamu diperhadapkan dengan rakyatmu? Bukankah sudah ada peringatan Nabi, siapapun yang diberikan urusan kaum muslimin sedikit pun, famata, meninggal dari awal ghash, dia menipu rakyatnya, orang itu terlepas dari tanggungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, dan berkhianat kepada umat rakyatnya secara keseluruhan. Puasa menumbuhkan itu. Siapa yang sukses menanamkan rasa malu, berarti dia telah membuat puasanya berbuah kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 30 sampai ayat 31, dua ayat menjadi renungan kita semua. Ketika kita berbicara malu, malu yang terbesar yang harus kita waspadai adalah malu kelak di hadapan seluruh makhluk, yaitu di hari kiamat, di hari Al-Ard. Ketika manusia dipaparkan kepada seluruh makhluk ketika itu, di saat itu tidak ada lagi pembelaan. Yang bisa membela adalah kebenaran amal saleh kita masing-masing. Bahkan diri kita yang hari ini kita katakan tangan kita, kulit kita, kaki kita, bahkan apa saja yang kita katakan punya kita hari ini, di hari kiamat kelak bisa berbalik berhadapan dengan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu kami kunci mulut mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki mereka malah menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Itulah malu yang tidak akan terobati lagi. Jadi kalau sekarang orang punya malu, mungkin masih bisa mengobati rasa malu itu dengan kembali kepada yang hak. Sasik di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Manusia mah ketika telah diberikan kebaikan kepadanya, mudah-mudahan masih ada kemaafan dari mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih dalam kehidupan dunia, sebelum nyawa sampai di tenggorokan, masih bisa kita meminta ampun kepadanya. Innallaha, sesungguhnya Allah mengampuni seorang hamba malam yugharghir, sebelum dia sakaratul maut. Wahai kaum muslimin, saya ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bernasihat, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kepada Allah sebenar-benar malu. Apa kata sahabat? Qulna ya Rasulullah, nastahi minallah walhamdulillah. Ya Rasulullah, kami malu kepada Allah, alhamdulillah. Tapi apa kata Nabi? Laisa dzat, bukan itu yang saya maksud, kata Nabi. Apa yang dimaksud malu, sebenar malu?
Orang yang malu dari Allah, sebenar malu adalah orang-orang yahfazur ra'. Orang yang memelihara kepala dan apa yang di dalam jangkauan atau dalam lingkar kepalanya itu. Apa itu? Matanya, telinganya, lisannya. Orang yang punya malu, dia jaga kepalanya, termasuk otak yang ada di dalamnya, dan dia jaga alat indranya, matanya, telinganya, termasuk juga mulut. Kemudian berikutnya, wa yahfazal batna, dan dia pelihara perutnya, wa ma'awa, dan yang di bawah perutnya, yaitu farajnya. Itu orang yang punya malu. Kemudian orang tersebut ingat dengan kematian. Kemudian orang tersebut tidak bergelimang dengan zinatil hayatid dunia, dengan kemewahan dunia yang tidak ada gunanya, kecuali dunia ini dia pakai untuk apa? Untuk mengantarkan dia kepada sa'adatil akhirah, kepada kebahagiaan akhirat. Siapa yang melakukan itu, kata Nabi, itulah alladzi istahya min Allah haqqal haya. Itu orang sebenar-benar punya malu kepada Allah. Tetapi kalau malu hanya di mulut, hanya sekedar pencitraan ketika di depan kamera, berbagai macam cara yang tampilkan, ingat, itu adalah malu yang dibuat-buat. Siapa yang bisa ditipu? Hanya manusia yang tidak punya wawasan dan ilmu. Tetapi ingat, ada yang tidak bisa ditipu oleh siapapun, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu jaga diri, pertahankan malu, bangun rasa malu itu sedikit demi sedikit dengan siam. Bagaimana kita bertahan untuk taat di dalam sunyi? Maka seperti itulah pula kita nanti dimanapun dan kapanpun kita berada. Mudah-mudahan semangat puasa ini tidak selesai hanya dari sekedar menahan haus dan lapar, bertanggang di malam hari, tetapi berbuah dengan akhlak, dengan perilaku, dengan perangai. Salah satunya adalah rasa malu yang tinggi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات. آمين يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيته يسرت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر عبادك المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم يا الله. اللهم انصرهم يا الله، وارحم موتاهم وارفع درجاتهم. اللهم اكفيهم شر أعدائهم. اللهم اجعل كلمتك الذي هي العليا واجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم استرنا واسترهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. آمين رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوه من فضل يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروا كثيرا ولذكر أكبر. أقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.